Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Aralifsasti dari kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sejarah seni rupa di Indonesia. Sejarah seni rupa di Indonesia. Sejarah seni rupa Indonesia adalah salah satu kisah yang membanggakan sekaligus menghanyutkan. Bagaimana tidak, salah satu peradaban tua yang maju ini berkali-kali diintervensi keberadaannya oleh budaya asing. Namun masyarakat Nusantara juga mengandalkan penyerapan dan akulturasi dari budaya luar untuk bisa berkembang dengan cepat, sehingga sejarah kita mengalami equilibrium budaya yang akhirnya memuncak setelah kedatangan Islam dan kolonialisme Eropa. Sejarah seni rupa prasejarah. Pada zaman prasejarah, karya seni rupa ditemukan berupa benda tanpa tulisan atau aksara. Karya-karya peninggalan seni budaya Nusantara pada fase prasejarah adalah lukisan, bangunan megalitik, patung, ornamen, dan seni kriya. Sejarah seni rupa klasik Hindu-Buddha. Berdasarkan peninggalan arkeologisnya, zaman klasik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Karya seni rupa klasik Hindu-Buddha didominasi oleh arsitektur religi dan ragam hias dindingnya. Ragam hias yang paling umum digunakan adalah pada teratai. Selain itu, pengaruh zaman Hindu-Buddha dalam bidang seni rupa sangat kental dalam bidang arsitektur, khususnya pada arsitektur bangunan candi. Candi Indonesia dibedakan menjadi candi Hindu dan candi Buddha. Sejarah seni rupa Madhya, pengaruh Islam. Pengaruh Islam terhadap seni rupa Indonesia terjadi dari hasil perdagangan yang dimulai sejak abad ke-11. Islam memberi pengaruh kebudayaan yang besar terhadap seni rupa Nusantara. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah pandangan retrospektif terhadap kebudayaan Nusantara sebelum dipengaruhi oleh zaman klasik hingga ke prasejarah. Motif-motif binatang dan yang berhubung dengan kepercayaan manusia perlahan berkurang. Bukti dari fase ini salah satunya ada masjid tertua, Masjid Wapawe. Sejarah seni rupa modern. Seni rupa modern dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu periode perintis dari 1826 sampai 1880. Perkembangan diawali oleh pelukis Raden Saleh berkat pengalaman belajar menggambar dan melukis di luar negeri seperti di Belanda, Jerman, Prancis. Dia dapat merintis kemunculan seni rupa modern di Indonesia. Yang kedua yaitu periode Hindia Molek. Masa ini merupakan kelanjutan dari masa perintis setelah vakum beberapa saat karena meninggal Raden Saleh. Kemudian muncul seniman Abdullah Suryo Subroto dan diikuti oleh anak-anaknya. Periode yang ketiga yaitu periode Persagi. Pada periode ini Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan hak mereka dari Belanda. Periode yang keempat yaitu periode pendudukan Jepang. Kegiatan melukis yang masa ini dilakukan dalam kelompok Keimin Bunka Sidoso. Tujuannya adalah untuk propaganda pembentukan Kekaisaran Asia Timur Raya. Periode yang kelima yaitu periode akademi dari 1950. Pengembangan seni rupa melalui pendidikan formal, lembaga pendidikan yang bernama ASRI yang berdiri tahun 1948, kemudian secara formal tahun 1950. Lembaga tersebut mulai membuat rumusan-rumusan untuk mencetak seniman-seniman dan calon guru gambar. Periode yang terakhir yaitu periode ke-6 yaitu periode seni rupa baru. Pada sekitar tahun 1974 muncul kelompok baru pada seni lukis. Kelompok ini menampilkan corak baru dalam seni lukis Indonesia yang membebaskan diri dari batasan-batasan seni rupa yang telah ada. Seniman muda yang mempelopori kelompok ini adalah Jim Supangkat S. Perinka D.Eri Supriya. Inti dari presentasi kali ini adalah dari perbedaan kedua periodisasi di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana beberapa istilah sejarah dalam sejarah seni rupa akan saling berkaitan atau berkontradiksi satu sama lain antara periodisasi berdasarkan peninggalan pertumbuhan zaman. Itu dia presentasi saya kali ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.